نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Habaib al-aizah wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa nakhusu bidikri Sayyidil Habib Abdillah Al-Aidrus wal Habib Ridha Al-Jufli wa sahibul majlis Al-Habib Alawi Al-Attas wa ghairuhum min habaib alladhina hadaru ma'ana mata'allahu bi tuli hayatihim wa amazahum bisihah wal afiyah tamah wa anna Allah ta'ala yarzuquna al-mahabbah al-khalisah al-amiqah al-naqiyah di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, banyak para habaib, para kiai, mungkin ada beberapa tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang terlibat dalam acara ini Allah limpah gandakan rezeki dan pahala. Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kita orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad, diingat oleh Nabi Muhammad, berkumpul di dunia dengan Nabi Muhammad, insyaallah masuk surga juga bersama Sayyidina Muhammad. Juga yang punya rasa rindu, mudah-mudahan disampaikan kekuatannya Nabi Muhammad SAW Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umrah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Yang belum diberi rasa rindu, mudah-mudahan pada malam hari ini ditumbuhkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, pada malam hari ini kita memperingati Maulidnya Rasulullah SAW. Maulid ini ungkapan rasa senang mengingat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Apa hari-hari Allah itu? Hari-hari Allah adalah anugerah-anugerah yang lebih, anugerah Allah Ta'ala yang begitu banyak yang Allah berikan kepada umat ini. Maka diingat-ingat apa ayyamillah itu? Idul Fitri, Idul Adha, Nuzul Quran, Lailatul Qadar, ya, nisfu Sya'ban. Karena ada peristiwa-peristiwa penting. Dan ini lebih penting lagi hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadinya Allah, ketika Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Rasulullah bertanya, mengapa kalian berpuasa? Orang Yahudi mengatakan, kami berpuasa karena dua hal. Yang pertama, karena di hari ini ditenggelamkannya Fir'aun, juga diselamatkannya Nabi Musa. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan alasan daripada mereka berpuasa, maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Aku lebih pantas, aku lebih layak untuk mensyukuri nikmat terselamatkannya Nabi Musa daripada kalian. Peristiwa itu terulang setiap tahun. Orang Yahudi berpuasa, juga Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berpuasa di bulan Muharram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan begini, kalau puasa yang dianjurkan untuk keselamatan Nabi Musa boleh, masyru', disyariatkan, apalagi dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena banyak orang-orang hadir maulid tidak mengerti dalilnya, ikut-ikutan, akhirnya begitu dengar radio atau lihat TV atau lihat YouTube ternyata maulid itu bid'ah, berhenti, tobat. Ya, maka ada juga orang bilang, kenapa hadir maulid lagi? Alhamdulillah sudah dapat hidayah. Jadi nggak hadir maulid dapat hidayah. Ya. Kenapa? Karena tadi duduk di majelis ilmu atau duduk hadir maulid tanpa ilmu. Ya, jadi sekarang kita mengaji. Kalau cerita yang lucu-lucu udah banyak, ya sudah sering banyak gitu ya. Kita sedikit mengaji apa yang kita lakukan ini, apa pendapat para ulama. Kita berpenting supaya kita nggak tobat dari yang baik. Ya, jadi nggak perlu tobat dari yang baik ini. Imam Hajar mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ada hukumnya masyru', disyariatkan, sebagaimana tadi orang-orang Yahudi boleh berpuasa setiap tahun, maka kita juga diperbolehkan untuk bersenang-senang, ikut senang, gembira, melihat, mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa Ibnu Hajar Asqalani? Ada orang syaratkan minta dalil, itu tadi ayatnya ada, hadisnya ada. Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin. Kemudian Nabi ditanya, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Rasulullah mengatakan, fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Jadi Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasulullah bersyukur? Iya, karena dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, dan itu tanpa ikhtiar, bukan ikhtiar Rasulullah, tapi benar-benar di pemberian anugerah dari Allah SWT. Karena rahmatul muhda, itu adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian. Ini karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, maka Rasulullah senang menjadi apa? Rahmat yang dihadiahkan itu tadi. Maka kita diperintahkan untuk bersenang-senang dalam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Hajar, siapa beliau? Beliau seorang yang hafid. Siapa hafid itu? Apa kedudukan al-hafid itu? Hafid adalah yang sudah menghafal 100.000 hadis. 100.000 hadis sanadan wa matran. Apa sanad? Sanad itu saya mendengar dari guru saya yang bernama misal Zaid al-Abidin. Zaid al-Abidin punya guru namanya Abdullah. Abdullah punya guru namanya Alami. Alami punya lagi Nabi Salim, gurunya lagi, sampai kepada Imam Malik, Ibnu Umar, Imam Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Matanya apa? Teksnya innamal a'malu, contohnya yang paling gampang ya. Nah, itu kan paling dipakai itu. Kalau janji meleset pakai dalil innamal a'malu binniyat ya. Nanti ketukar segala innamal a'malu binniyat. Enggak kaji, enggak bayar utang, enggak maluinnya. Kita pakai itu dalil. Tapi itu contoh aja, itu namanya teksnya atau matannya. Kemudian apa lagi yang sering kita hafal? Kullu bid'atin dhalalah, bisa juga ya. Nah, itu juga itu namanya teksnya. Jadi sanad dan matan. Cukup dihafal belum? Ternyata menghafal sanad dan matan belum juga disebut hafid. Ditambah lagi setiap nama guru yang disebut maka dia harus mengerti biografi singkatnya, gitu. Bisa dari gurunya lahir di mana, menghafal kitab apa, karya tulisnya apa, guru kita itu siapa, itu dihafal biasanya. Ya, karena orang dulu itu mencari apa? Orang dahulu yang direbut apa ya? Guru, cari guru. Masya Allah, Al-Imam Naisaburi, beliau mencari guru sampai 1000.
gurunya. Kemudian pergi ke luar negeri cari lagi 1.000 muridnya. Berarti gurunya berapa nih? 2.000 muridnya berapa? 3. Masya Allah. Tapi 3 cuma semuanya 3-tiganya hafid. Hafid seperti dia juga berarti. Seperti beliau juga menghafal 100.000 hadis, sanad dan pemataran. Siapa? Sudah kita mengerti dulu. Ahlus sunnah, ya, aswaja kalau kita bilang itu ahlus sunnah itu para ulama yang ketat untuk menghukumi hadis sahih nggak sahih. Kemudian yang mengatakan bahwa hadis ini sahih nggak sahih juga harus ada orangnya boleh berdalil. Kalau sembarangan orang berdalil rusak nanti. Ya, seperti sekarang hadisnya sahih enggak? Jadi yang ngerti sahih itu apa? Hadis maudhu itu apa? Hadis dhaif itu apa? Dia nggak ngerti. Tiba-tiba dibilang itu hadis dhaif, langsung dibuang. Kan begitu. Jadi para ulama sekian banyak dari orang-orang yang kafir. Ibnu Hajar salah satunya. Apa kalian tulis beliau? Imam Hajar Asqalani dan tulisnya Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab syarah dari Imam Bukhari. Apa kitab yang fenomenal juga dibaca di seluruh dunia? Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram. Ini contoh dari sekian banyak karya-karya beliau. Mereka para hafid itu mengatakan boleh, merayakan maulid itu boleh, legal, bagus, bermanfaat, berpahala. Ya, tidak ada yang mengatakan dari hafid-hafid yang mengatakan bahwa maulid itu adalah bid'ah. Boleh cari kan satu pun dari ulama yang mengatakan maulid itu bid'ah, nggak ada. Yang hafid ya. Nah, kalau yang baru-baru ini nggak masuk hitungan. Jadi kalau para hafid itu semua mengatakan seperti itu. Berapa jumlah yang hafid? Sampai 120, masya Allah. 120 hafid. Di antaranya Imam Hajar Asqalani. Kemudian Imam Ibnu Hajar juga Al-Haythami. Kemudian Imam As-Suyuti, juga Imam As-Sakhawi. Yang paling populer di Indonesia kitab maulid namanya Ad-Diba. Karya siapa itu? Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai seorang hafid juga, maka beliau menulis dalam beberapa hadis atau dalam syair yang sering kita dengar saya beliau. Kadang-kadang orang yang nggak mengerti bertanya-tanya, ini yang benar bagaimana sih? Rasulullah SAW, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, qawwanuni. Yang jadi Rasulullah seperti apa? Itu ternyata memang diambil dari hadis-hadis yang ada. Sahabat melihat Rasulullah tertegun. Seperti apa sih Rasulullah? Seperti matahari. Ada sahabat yang lain mengatakan waktu melihat dalam kegelapan malam dilihat Rasulullah SAW seperti rembulan SAW. Yang lain lagi tidak seperti rembulan, tidak seperti matahari, lebih lagi. Itu akan dikumpulkan dari beberapa hadis jadi sebuah bait syair, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri Allah SWT. Jadi nggak perlu tobat, ya nggak usah tobat dari maulid terjadi terus. Ada yang contoh-contohnya adalah orang-orang yang baik. Tapi sekarang perlu koreksi juga. Maulid itu apa? Maulid menurut Imam As-Suyuti pertama ijtima'un nas, kumpulnya orang. Ya kalau maulid nggak sendiri, memang harus rame-rame maulid, rame-rame panggil orang, senang untuk menunjukkan rasa senang. Ijtima'un nas. Makanya kalau kita hadir maulid, coba lihat kanan kiri, pasti orang. Ya, kalau kita hadir maulid, ya coba lihat kanan kiri orang semua. Maksudnya orang yang apa? Orang yang rindu pada Nabi Muhammad, orang-orang yang ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad, orang-orang yang ingin menyentuh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang ingin mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi konsidernya walau bahasanya bahasa Amiyah itu ya, bahasa Mesir ya, atau bahasa Suriah, bahasa Amiyah, bukan yang Fusha. Tamanna busida, apa itu maksudnya? Tamanna busida, apa itu? Tamanna busida, aku ingin mencium tanganmu, ya, ingin mencium tangan Rasulullah SAW. Para ulama mengingat Rasulullah aja menghibur dirinya. Orang-orang itu kalau lihat Rasulullah, ingat Nabi Muhammad SAW, itu terhibur hatinya, terhibur jiwanya, senang hidup. Ya, Allah SWT. Karena tidak ada satu manusia pun kalau kita bayangkan
postur tubuhnya bisa mengampuni dosa. Ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita duduk Rasulullah kayak apa sih? Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, Syekh Abu Bakar bin Salim, para ulama-ulama semua mengambil bagian untuk mengenalkan orang dengan versi bahasa mereka semua masing-masing bahwa inilah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketampaannya? Kalau disebutkan wulida maktunan makhulan maktu'as surah, Allah Subhanahu wa taala. Nabi dilahirkan wulida maktunan, sudah terkhitan, makhulan, pakai cerap mata, sallallahu alaihi wasallam. Maktu'as surah, sudah terputus tali pusar yang ada di perut itu. Nabi dilahirkan bersih, wangi, bercahaya, Allah Subhanahu wa taala. Allah marzuqna ru'yatah. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Di surga aku tidak melihat apa-apa. Fi jannatin ma syaqani, tidak menjadikan aku rindu surga tajri min tahtihal anhar, menyebutkan bahwa ada bidadari dan sebagainya. Enggak, bukan itu kata Habib Ali. Bukan itu harapan masuk surga. Inna liqaunil hibbi fiha khayyama, kalau bukan kekasih itu ada di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang mengajak kita, ya, mengajak kita untuk rindu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, "Aral hayata idza khalat an waslikum innal mamata asadu minha wal fana." Aral hayat, aku melihat kehidupan ini idza khalat an waslikum, kalau sepi, kalau tidak berhubungan denganmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, ahlul baitnya, ahlul kisah, sahabat-sahabatnya. Aral hayat idza khalat an waslikum innal mamata asadu minha wal fana. Idza mamata asadu minha wal fana, sallallahu alaihi wasallam. Arti kalau aku hidup enggak berhubungan dengan Nabi Muhammad, kata Habib Abdullah, ada lebih baik aku mati saja. Lebih baik cepat-cepat mati kalau hidup jadi tidak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Itulah yang disampaikan oleh para habaib kita, orang-orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, maulid itu apa? Maulid tadi istima'un nas, qiraatul Quran, ada baca Quran biasa. Maulid ada qiraat Quran. Ya, kemudian diajarkan qiraatnya jangan terlalu lama karena orang kita itu suka ngobrol. Kalau ngobrol dapat dosa. Jadi qori ini juga tidak lama-lama. Ya, saya pernah hadir maulid qori ini 1 jam. Itu orang yang biasa ngomong udah terang semua ya. Kalau nggak tahan nggak ngomong gitu ya. Suruh bicara, qorinya jangan terlalu lama. Hifadzul Quran, syama'il, baca syama'il. Apa syama'il? Syama'il tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah? Wajahnya disebutkan tadi ya, sallallahu alaihi wasallam. Memang tujuannya supaya orang rindu, mengajak orang rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan dalam kitab Maulid, tashwiqan lisanihin min khawasin mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadan nuril mubin. Allah subhanahu. Tashwiq, merangsang rindu, ngajak rindu orang. Ini belum kenal Rasulullah, ceritakan. Karena Nabi Muhammad itu Nabi belum dilahirkan, sifatnya sudah dikenal. Nabi belum dilahirkan, tapi orang sudah tahu. Dalam kitab-kitab disebutkan
nanti bagaimana jalannya Nabi. Ka'an nama yang hak tumin sobat. Nabi itu kalau jalan begitu tekan sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sebut Nabi belum dilahirkan sifatnya sudah dikenal. Allah sallallahu alaihi. Kita sebagai umatnya, ya, kita sebagai umatnya dan Nabi sudah dilahirkan, kita terbaca dalam kitab sirah untuk mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baca syama'il. Setelah syama'il ini bahasa Arab, maka diperlukan dijelaskan lagi. Itu kan keterbatasan bahasa, ya. Diceritakan hidungnya seperti alif, mulutnya seperti mim, itu keterbatasan bahasa. Ya, kalau kita terlintas pada Nabi Muhammad, segala kesempurnaan ada pada Rasulullah. Ya. Tapi itu usaha dari para ulama untuk mendekatkan kayak apa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian panggil ustaz, ceramahnya ceramah apa? Ceramah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersifatnya apa yang disukai, apa yang tidak disukai, begitu yang disebutkan. Seperti para sahabat ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, sahabat sendiri mereka saling datang, saling berkunjung. Dari sahabat ke sahabat yang lain berkunjung. Untuk apa? Menceritakan apa? Kamu ingat nggak tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Diceritakan lagi. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau meriwayatkan hadis ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Maka situ dibajan wala hadiran kalian min kaffi Rasulillah. Aku tidak pernah sentuhkan tanganku dari segala jenis sutra yang lebih lembut daripada tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat dan nanti diteruskan oleh zaman tabi'in datang ke rumah Anas. Dia datang ke rumah Sayyidina Anas, dia mengatakan, wahai Anas, apakah dengan kedua tanganmu itu engkau menyentuh Nabi Muhammad? Allah. Dia mengatakan, iya, ini tanganku ini, dengan tanganku ini aku sentuhkan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi, Sa'id al-Bunani, tadi zaman berikutnya dia bangun, diraih tangannya, kemudian dicium tangan Sayyidina Anas, karena tadi telah menyentuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi belum ada di posisinya. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Anas, apakah dengan kedua matamu itu engkau melihat Rasulullah? Dia mengatakan, na'am, bihatainil ainaini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedua mataku ini aku melihat Rasulullah. Maka sahabat ini bangun lagi, dicium kedua mata Anas, mengambil tabarukan bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan setiap saat anak-anak itu diajarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah maulid, ceramah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan tentang Rasulullah. Kalau mau cerita Rasulullah sampai kapan pun dah habis-habis. Maka Habib Ali Al-Habsyi mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma'lam Yusufi Allah alaihi. Sepandai-pandai orang mau menceritakan Rasulullah SAW tidak akan bisa. Ya benar zamannya habis. Akan habis zaman itu dan belum nanti masih banyak lagi yang belum tersingkap tentang Sayyidina Muhammad SAW. Tapi usaha. Bila kita didudukkan, bila kita baca qasidah, kemudian kita baca sholawat, Masya Allah. Satu saja sholawat kalau kita duduk di maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dalam hadis disebutkan, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati assalam. Sungguh Allah mempunyai malaikat-malaikat sayyahin yang berputar-putar di muka bumi, turun mencatat nama kita dan nama kedua orang tua kita disetorkan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu. Ya Allah, alangkah senangnya kita ada di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tiap sebut nama orang tidak lupa lagi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Sirajuddin beliau mengatakan salah satu faedahnya
sholawat itu kalau kita baca berarti kita termasuk orang yang berbakti, mengenalkan nama orang tua kita kepada Rasulullah SAW. Baik itu sudah hidup, yang masih hidup atau sudah meninggal, kalau kita bersolawat berarti yang disebutkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan, anak fulan bin fulan, sampaikan salam kepadamu. Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi sholawat khususnya juga disebutkan. Kalau sekarang kita lihat di banyak gempa, ya, ini diajarkan oleh para habaib kita, guru-guru kita, baca sholat dan tunji nabiha, menjamin ahwal al-afat, takdiran nabiha jami'al hajat, untuk wahir nabiha menjamis sayiat, tarfa'un nabiha indaka ala darjat, tubalil nabiha as-salaya, menjamin khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ini 300 kali. Ya, ini musibah di mana-mana terjadi. Kalau Allah SWT mengatakan maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan mengadab satu kaum apabila ada engkau Muhammad SAW. Maka bagaimana menghadirkan Rasulullah SAW? Akhlaknya, aturannya, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang paling dibenci, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Wajib dihadirkan. Karena lawannya, kalau dilihat dari beberapa hadis yang ada, gempa ini akan erat hubungannya dengan kemaksiatan. Mana zalal bala illa bidambin. Allah tidak turunkan bala kecuali karena dosa. Tapi ada dosa yang lebih lagi disebutkan dalam hadis itu. Apa itu? LGBT. Ya, liwat. Ini luar biasa. Tanggal 7, 8, 9 mau datang putusan duta LGBT dari Amerika, luar biasa. Padahal itu sedang goncang, tapi mudah-mudahan ditolak insya Allah ya. Kalau mereka datang lagi melawan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, biarkan orang-orang itu mengatakan oh ini karena peristiwa alam. Nggak ada. Kalau kita tidak ada peristiwa alam, semuanya masya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang sudah ditentukan pasti terjadi, yang tidak ditentukan tidak terjadi. Kita nggak bisa kita berbuat apa? Kekuatan apa yang bisa menghalangi adabnya Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak bisa. Dihadirkan Nabi Muhammad SAW. Kita baca sholawat, kita merayakan Maulid. Ada orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dosa-dosa yang datang bertubi-tubi luar biasa. Ini lebih lagi menyakitkan para hadirin. Ya, ini ada minuman khamr, ya. Namanya Abidin, berang ya? Ya, iya benar. Namanya Abidin. Abidin itu nama orang suci dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tulis. Artinya hal-hal yang mengajak orang dosa terus diajak terus menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa yang dilakukan saat ini? Ya, kembali mengenal, mengingat Nabi Muhammad SAW, menyenangkan umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Satu hadis dari Rasulullah SAW. Dulu kita ada Mustafa berdatang. Ada apa yang bisa menjadikan Allah SWT supaya cinta kepada kita? Apa yang menjadikan Rasulullah Nabi cinta kepada kita? Disebutkan para sahabat itu berusaha bagaimana supaya Rasulullah senang. Ini sering mungkin Habib Abdullah nanti mengingat dulu Habib Ali, saya dengar dari Habib Ali Habib Ali Al-Habsyi sering yang disampaikan, saya cintai umat Nabi Muhammad, itu ajakannya begitu ya, untuk mencintai umat Sayyidina Muhammad SAW. Ternyata memang itu cara wali-wali Allah, para pencinta itu untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan cara mencintai umatnya. Dahulu ada seorang sahabat namanya Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu menjual tanah laku 90.000 dinar. 90.000 dinar itu kurang lebih 450.000 gram. Banyak pokoknya itu ya. Nah, kira-kira kita ini berhayal sekarang malam ini. Kalau saya punya uang segitu, kita mau kasih berapa ini untuk majelis?
Apa kita kirim ke Cianjur berapa ini? Gitu ya. Kalau punya uang sebanyak itu, berapa kira-kira? Kira-kira aja kira-kira. Masa berhayal aja beli Pak? Ya. Berapa kira-kira yang kasih itu? Nah, ini sahabat Nabi waktu dia punya uang sebanyak itu, berapa zakatnya? Bukan zakatnya, dikasih oleh Fuqara Madinah. Dikasih setengahnya, Masya Allah. Jadi dikasih setengah ambil. Kasih sisa setengah lagi kan? Setengah lagi dia lihat, oh ini masih banyak juga. Jadi orang dulu kalau nggak pernah nyimpen duit, kalau nyimpen duit gimana caranya supaya manfaat? Tapi khodimnya dipanggil pembantunya, yang kasih pengumuman, orang-orang yang mau utang silakan datang. Diumumin, kira-kira ada pengumuman orang mau utang silakan, rame nggak? Oh, rame. Apalagi tanpa bunga, yang pakai bunga yang haram aja dipakai ya, pakai ATM, itu bunga, dosa, haram. Kata Rasulullah SAW, riba itu ada 70 sekian tingkatan, adnahu ka'an yankihar rajul ummah. Minimal daripada dosa riba seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Alhamdulillah itu di mana-mana, tapi orang Islam sudah terjerat seperti itu, tambahan ada pinjol, ya, ada pinjol juga. Jadi banyak anak muda-muda yang mengeluh dari pinjol, dari yang riba dipakai buat judi online. Ini dosanya online semua. Ya, utangnya online, dosanya online. Ya Allah, luar biasa keadaannya. Telah diberi pengumuman, barang siapa yang mau utang silakan datang ke rumah Qais ibn Sa'ad. Datang orang datang, kasih. Apa yang dilakukan oleh khadimnya? Cuma diambil kertas kemudian ditulis. Jadi pinjam sekian sampai numpuk. Kalau duit banyak itu, miliaran ya. Uangnya miliaran itu kalau dirupiahkan. Orang pinjam tadi diberikan kepada orang-orang tadi uang kita sudah habis belum? Sudah, tinggal sedikit. Alhamdulillah. Qais orang yang baik. Kalau orang baik itu biasanya banyak pengunjung di rumahnya. Jadi kalau kita rumah Habib Albi banyak tamu, berarti memang dermawan. Ya. Kalau datang ke rumah orang, air. Ya, nggak ada apa-apa. Sekali dua kali bosan orang. Tapi kalau orang dermawan, orang baik datang. Qais ini termasuk orang yang dermawan, maka banyak orang yang datang kepada di rumah dia. Terus Qais mengatakan begini, wahai, waktu dia sakit, dia tanya, kok nggak ada orang datang ya? Kok tumben nggak rame rumahnya? Biasanya banyak orang datang. Kata istrinya, jangan-jangan mereka takut. Apa takutnya? Punya utang. Kamu punya utang sih? Biasanya kalau punya utang kan jadi makhluk gaib biasanya. Ya. Yang biasa ketemu hilang. Kenapa? Ini penting sekarang ya. Banyak orang mengambil uang itu seperti seolah-olah bukan dosa. Utang nggak bayar itu kayak biasa. Padahal nanti di akhirat nggak bisa bayar lagi itu. Bayarnya pakai apa? Bayar pakai amal nanti di sana. Lebih baik kalau punya utang di sini. Kalau nggak benar-benar dia nggak bisa, dan kata orang saya minta maaf, saya bayar, dan minta ridhonya, minta dihalalkan dan sebagainya. Tapi kalau lari, jangan banyak begitu. Ya, kalau mau utang, assalamualaikum, Pak, assalamualaikum, HP, telepon, apa kabar, terus begitu utang hilang. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu keadaan. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, inna min khiyarikum ahsanukum qada'an. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling pandai membayar utang. Ya, bukan ibadahnya banyak kan, tapi yang pandai. Jadi tadi dikasih cerita kata istrinya, mungkin dia mereka takut karena punya utang, tidak berani. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Qais? Oh cuma itu, gara-gara itu mereka takut, maka ambil kertas tadi kemudian dikatakan kasih. Kembalikan ke orang-orang tadi, bilangkan lunas, nggak apa-apa, ambil aja semua. Semua yang punya utang lunas. Untuk apa? Menyenangkan Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tidak boleh terbebani dengan apapun. Semua berlomba-lomba. Begitu juga yang terjadi kepada Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu ketika Abu Dahdah Rasulullah itu Abul Akbar. Apa Abul Akbar? Ayah yang agung dari semua umat Nabi Muhammad SAW. Ada orang Julaibib namanya, sahabat mau menikah,
ditolak sana sini datang ke Nabi Muhammad SAW. Ada orang punya masalah datang ke Rasulullah, mau pindah rumah datang ke Rasulullah, mau apa aja itu semua ditampung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita masalah kita ini ditampung oleh Rasulullah SAW. Ada orang datang kepada Abu Darda, kemudian dia kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku punya pohon, aku punya kebun, dan di dalam kebun itu ada satu pohon milik orang. Jadi masalahnya apa? Kata Rasulullah, apa masalahnya? Jadi tadi kebun itu satu pohon tadi mengganggu aku, mengganggu kebunku. Oh cuma itu. Rasulullah panggil sahabat, bilang kepada yang punya pohon, mau nggak aku ganti dengan pohon di surga? Tawarannya dari Nabi Muhammad SAW. Datang, kemudian dia, apakah kamu mau? Nggak mau. Ini materialis. Karena kalau dia surga, neraka, pahala belum dilihat, nggak percaya. Ya, dia harus lihat semuanya. Dia nggak mau. Ada orang ditawari pohon di surga tidak mau. Abu Darda melihat, ya Allah merugi sekali, nggak mau dijual. Bilang itu, kata Abu Darda, mau nggak aku beri kamu kebunku? Di dalam kebunku itu ada rumahku. Untuk satu pohon tadi, mau nggak kira-kira? Orang tadi kan satu pohon diganti kebun dan rumah. Masya Allah. Mau dia, memang tujuannya mencari materi. Ya udah, kemudian diberikan oleh orang tadi yang udah ada. Selesai, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, beres urusan tadi, urusan sahabat tadi sudah aku bereskan. Gimana? Sudah aku beli. Dengan apa kau beli? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Dengan apa kau beli tadi? Aku beli dengan rumahku dan kebunku ya Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah senang. Rasulullah doakan. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Saya berdoa tadi, selesai masalahnya belum masalah. Apa? Bagaimana dia mengabarkan kepada istrinya? Istri yang tinggal di rumah itu dijual rumah dan kebunnya dengan pohon satu di surga, gimana? Tapi istrinya juga orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, sudah terjadi seperti ini dan itu aku ingin menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Apa kata istrinya? Soleha, Rabihal bai'u, beruntung, kamu beruntung. Dia nggak beruntung materi, tapi dia percaya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua yang hadir di tempat ini mempunyai hati yang besar, hati yang punya kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Hati yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, "La ghaba anni Habib Muhammad, ma'adatu nafsi minal muslimin." Kalau hilang ingatanku kepada Nabi Muhammad walaupun satu detik, maka aku tidak berani mengaku orang Islam. Mudah-mudahan terjadikan oleh Allah Ta'ala orang yang tidak pernah melupakan Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan selalu bergandeng tangan dengan Rasulullah SAW. Baik itu di dunia, di sirat, di mizan, di mahsyar, dan insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada sakit, insya Allah Allah sembuhkan penyakitnya, dan insya Allah Allah berikan kenikmatan yang besar untuk kita semua. Doa yang sering disampaikan oleh Al-Habib Abdullah ada, famunnu biwaslin walau fil manam. Ya Allah, tunjukkan betapa indah wajah Nabi Muhammad SAW walau fil manam, walaupun dalam mimpi. Mudah-mudahan kita dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.